Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu pada mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional, yaitu pada materi Peluang Pemasaran Singapura dan Indonesia. Next. Di sini dosen pengampu kami yaitu Ibu Dr. Randa Bernardine Dwi MM. Next. Anggota kelompok kami itu terdiri dari yang pertama, Restika Ausilia Faranisa dengan NIM akhir 247, Anik Mufliha dengan NIM akhir 248, Jessica Maulina atau saya sendiri dengan NIM akhir 249, dan Muhammad Abdul Aziz dengan NIM akhir 250. Langsung saja ke presentasi, yaitu yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan ini adalah latar belakang, yaitu salah satu tujuan utama setiap perusahaan adalah memperoleh laba semaksimal mungkin. Maka dari itu, masalah distribusi merupakan salah satu persoalan yang perlu diperhatikan di bidang pemasaran. Produk dan pasar tidak akan dapat bertemu secara otomatis, tetapi mutlak harus ada jalur yang menghubungkannya. Saluran distribusi memegang peranan yang sangat penting di bidang pemasaran, karena saluran distribusi menciptakan faedah waktu melalui penyimpanan sampai pada saat produk dibutuhkan oleh konsumen. Pemasaran dapat dikatakan berhasil apabila dapat menghubungkan produsen dan konsumen. Adanya kesalahan di dalam memilih saluran distribusi dapat mengakibatkan tidak sampainya produk dalam jumlah dan waktu yang tepat kepada konsumen, sehingga menimbulkan kerugian besar bagi perusahaan. Dengan demikian, keputusan mengenai saluran pemasaran merupakan salah satu keputusan yang paling kritis yang dihadapi manajemen karena saluran yang dipilih perusahaan mempengaruhi seluruh keputusan pemasar lainnya. Next. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan saluran distribusi pemasaran global? Yang kedua, apa tujuan dan hambatan saluran distribusi? 3, bagaimana struktur saluran distribusi? 4, apa saja strategi yang digunakan dalam saluran distribusi untuk memasuki pasar baru? 5, apa saja inovasi saluran distribusi internasional? Dan yang keenam, apa yang dimaksud dengan distribusi fisik dan logistik? Tujuannya. Yang pertama, mengetahui definisi saluran distribusi pemasaran global. Yang kedua, mengetahui tujuan dan hambatan saluran distribusi. Yang ketiga, mengetahui struktur dalam saluran distribusi. Yang keempat, mengetahui strategi yang digunakan dalam saluran distribusi untuk memasuki pasar baru. Yang kelima, mengetahui inovasi saluran distribusi internasional. Dan yang keenam, mengetahui definisi distribusi fisik dan logistik. Langsung saja ke dalam tinjauan pustaka. Next. Nah, saluran distribusi, terminologi. Kata distribusi berasal dari bahasa Inggris, yaitu distribute, yang merupakan arti pembagian, yaitu penyaluran, pembagian, serta terminologi distribusi berarti penyaluran, pembagian, dan pengiriman kepada beberapa orang atau tempat. Secara garis besar, pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunanya sesuai dengan yang diperlukan. Next. Nah, definisi lain tentang saluran distribusi ini adalah dikemukakan oleh The American Marketing Association, yang juga mengemukakan tentang banyaknya lembaga yang ada dalam aliran atau arus barang. Definisi tersebut yaitu saluran distribusi merupakan suatu struktur organisasi dalam perusahaan dan luar perusahaan yang terdiri dari agen, dealer, pedagang besar, dan pengecer melalui sebuah komoditi, produk, atau jasa yang dipasarkan. Next. Fungsi dan tujuan saluran distribusi. Yang pertama, fungsi transaksi, yaitu meliputi kegiatan menghubungi dan mengomunikasikan dengan calon pelanggan. Yang kedua, fungsi logistik, yaitu mengangkut dan menyortir barang untuk mengatasi perbedaan sementara ke tempat penyimpanan untuk memelihara dan melindungi barang. Yang ketiga, fungsi fasilitas, yaitu meliputi penelitian dan pembiayaan. Penelitian berupa kegiatan mengumpulkan informasi, sedangkan pembiayaan yaitu memastikan bahwa anggota saluran tersebut mempunyai uang yang cukup guna mempermudah aliran barang melalui saluran distribusi sampai ke konsumen akhir. Next. Bentuk-bentuk saluran distribusi yang pertama yaitu langsung. Distribusi langsung adalah bentuk penyaluran barang-barang atau jasa dari produsen ke konsumen dengan tidak melalui perantara atau secara langsung. Yaitu terdapat 4 macam. Yang pertama, selling at point production. Yang kedua, selling at the producer retail store. Yang ketiga, selling door to door. Yang keempat, selling through mail. Dan bentuk saluran distribusi yang kedua yaitu tidak langsung, di mana bentuk saluran distribusi ini tanpa menggunakan jasa perantara
dan agen untuk menyalurkan barang atau jasa kepada para konsumen. Bentuk-bentuknya itu distribusi intensif, selektif, dan eksekutif. Next. Faktor yang mempengaruhi pemilihan saluran distribusi yaitu pertimbangan pasar, barang, perusahaan, dan perantara. Next. Nah, struktur dari materi ini yang pertama produk konsumen. Produk konsumen kadang-kadang disebut barang jadi atau produk yang dibeli oleh konsumen untuk penggunaan pribadi. Nah, contoh-contohnya itu seperti produk kenyamanan, produk belanja, produk khusus, dan produk yang tidak dipikirkan. Next. Nah, produk konsumen yang pertama itu produk kenyamanan. Karakteristiknya sering dibeli, harga murah, mudah dibeli, dan tersedia di mana-mana. Tidak umum dibandingkan dengan produk yang lain. Next. Nah, yang kedua itu produk belanja. Karakteristiknya itu lebih jarang dibeli oleh konsumen dan harganya menengah. Umumnya konsumen akan membandingkan atribut produk. Nah, dua klasifikasi dari produk belanja yaitu homogen dan heterogen. Contoh produknya itu homogen tape recorder, TV, dan mesin cuci, sedangkan heterogen berupa perlengkapan rumah tangga dan furnitur. Next. Selanjutnya ada produk khusus atau specialty products. Karakteristiknya itu persepsi merek yang unik, lebih jarang dibeli, harga bisa sangat tinggi, jarang dibandingkan antara produk lain, hanya tersedia di tempat khusus. Memerlukan promosi yang targetkan dan distribusi eksklusif, mereka hanya dapat ditemukan di tempat-tempat tertentu, seperti mobil sport, parfum eksotis, jam tangan mewah, pakaian desainer, dan lukisan terkenal. Next. Selanjutnya ada produk yang tidak dipikirkan atau unsold produk. Karakteristiknya itu tidak menjadi perhatian konsumen. Terus membutuhkan upaya periklanan dan pemasaran yang luas, seperti asuransi jiwa, reksadana, dan produk dana pensiun. Terus new unsold produk itu yang sama sekali belum diketahui konsumen. Jenis produk ini merupakan hasil inovasi dan pengembangan produk baru, sehingga belum umum di pasar. Contohnya adalah komputer, telepon seluler pada saat pertama kali diluncurkan. Next. Selanjutnya ada perdagangan eceran global yang merupakan kegiatan eceran melewati batas-batas negara. Perbedaan besar terjadi dalam dagang pengecer internasional. Di masa ini termasuk hilangnya secara perlahan-lahan struktur eceran kolonial dan digantikan oleh organisasi pengecer internasional yang beroperasi di negara-negara industri. Selanjutnya ada dua produk distribusi yang mana produk industri dapat didefinisikan sebagai produk yang dibeli oleh individu dan organisasi untuk diproses lebih lanjut atau untuk digunakan dalam menjalankan bisnis. Yang pertama itu ada bahan baku dan suku cadang, yang merupakan suatu produk yang diperlukan guna melakukan proses produksi sehingga dapat menghasilkan produk baru yang memiliki nilai lebih bermanfaat dan terbagi menjadi bahan mentah serta bahan jadi. Selanjutnya ada barang modal atau capital items yang merupakan suatu produk yang bisa memudahkan produsen guna mengelola serta mengembangkan produk jadi dan mempunyai daya tahan yang cukup lama, seperti pabrik, bangunan kantor, komputer, mesin produksi. Selanjutnya ada perlengkapan dan layanan bisnis yang merupakan suatu produk dapat memudahkan pengolahan produk jadi dan juga mempunyai daya tahan yang sangat lama. Contohnya oli pelumas, bahan bakar, mesin, alat tulis kantor, dan yang lainnya. Bisnis servisnya itu perawatan peralatan, konsultasi hukum, periklanan produk, dan lainnya. Next. Bagaimana cara mendistribusikannya? Perusahaan harus menentukan saluran pemasaran atau marketing channel, yang mana merupakan suatu sistem yang menghubungkan perusahaan dengan konsumen. Lalu ada utilitas kegunaan yang merupakan penunjang keunggulan kompetitif produk, sehingga secara tidak langsung ketika perusahaan tempat saluran pemasaran, perusahaan sedang membangun keunggulan kompetitif tersebut maupun produk yang dijual. Lalu keempat dimensinya itu ada place utility, time utility, from utility, information utility. Next. Contohnya adalah Primark, yaitu perusahaan sejenis swalayan yang bergerak dalam penjualan pakaian dengan harga yang relatif terjangkau. Dan perusahaan memiliki banyak cabang di berbagai kota dengan tujuan dimanapun, kapanpun konsumen menginginkannya. Selanjutnya ada saluran distribusi, yaitu business to consumer, yang menyalurkan produk ke tangan konsumen untuk digunakan. Terdapat diagram yang dibagi menjadi dua kategori atau modifikasi.
Yang pertama itu saluran distribusi langsung ke konsumen, seperti internet, TV interaktif, door-to-door, toko milik perusahaan. Lalu yang ada saluran distribusi yang tidak langsung, tenaga penjualan ke perusahaan ke retail, agen ke retail, tenaga penjualan perusahaan ke grosir, dan terakhir ada grosir ke retail. Selanjutnya ada bisnis to bisnis yang menyalurkan produk ke perusahaan manufaktur lain sebagai input proses produksi berikutnya, yang melakukan pembelian bukanlah konsumen langsung. Dan yang konsumen yang sifatnya perusahaan yang mana nantinya produk yang mereka beli akan diolah kembali menjadi suatu produk yang baru. Selain distribusi ini relatif lebih sedikit seperti internet, tenaga penjualan perusahaan, wholesaler atau grosir, distributor atau agen. Saluran pemasaran global ini, adapun tips dan triknya, salah satunya adalah perusahaan harus dominan memilih distributor. Janganlah distributor yang memilih perusahaan, karena nantinya distributor terkesan mendikte. Selanjutnya, ada perusahaan harus memilih distributor yang mampu membangun pasar. Dan selanjutnya, ada perusahaan harus memperlakukan distributor lokal sebagai partner secara jangka panjang, bukan hanya untuk kepentingan tertentu saja. Next. Perusahaan harus menginvestasikan sumber daya yang dimiliki saat memasuki pasar. Selanjutnya, perusahaan juga harus mampu menjaga atau mengelola kontrol atas strategi pemasaran perusahaan tersebut. Perusahaan harus memastikan distributor dapat menyajikan data secara lengkap, dimulai dari data penjualan, analisa penjualan. Selanjutnya, perusahaan harus membangun link antar distributor nasional sedini mungkin, sehingga dengan jejaring tersebut bisa dipelihara saluran pemasarannya dan mempermudah perusahaan untuk menjaga distribusi globalnya tetap stabil dan aman serta optimal. Next. Selanjutnya ada retail global, yang mana konsep penjualan produk, barang, dan jasa ini melintasi batas geografis suatu negara kepada konsumen yang tersedia di berbagai belahan dunia untuk mencapai kehadiran dan pengakuan global serta menangkap peluang yang ada di pasar luar negeri yang potensial. Lalu ada types of retail operation, yang mana storytelling, itu ada amount of service, product when sold, relative price emphasis, control of outlet, dan types of store cluster. Selanjutnya ada non-storytelling seperti direct marketing, direct selling, dan automatic vending. Next. Selanjutnya ada trends in global retailing, yaitu internasionalisasi. Perusahaan saat ini lebih memilih pasar internasional karena kejenuhan pasar domestik. Selanjutnya ada improvisasi penawaran layanan. Pengecer global juga berfokus pada penambahan nilai pada pengalaman konsumen. Lalu ada boutique, yang mana organisasi bisnis ini bergerak menuju toko khusus yang berkonsentrasi pada satu lini produk atau kategori untuk mendapatkan pengakuan global atas keahlian mereka. Selanjutnya ada pedagang massal, beberapa organisasi retail besar berkembang secara global dengan menjual berbagai produk atau layanan mereka. Selanjutnya ada migrasi format retail yang telah terjadi transformasi besar-besaran di sektor retail karena munculnya e-commerce. Karena itu telah menjadi keharusan perusahaan untuk mengadopsi e-retailing untuk menciptakan kehadiran global. Dan terakhir ada ekspansi merek pribadi yang menjadi platform penting bagi suatu perusahaan swasta untuk memperkenalkan produk mereka kepada konsumen yang tersebar di seluruh dunia. Next. Selanjutnya ada global retailing strategies. Yang pertama itu ada organik, di mana perusahaan yang merencanakan retail global dapat menggunakan strategi organik, yaitu dengan membuka toko mereka di berbagai negara. Hal ini merupakan strategi yang berguna jika pasar potensial secara budaya dekat dan juga mudah dimasuki. Yang kedua ada akuisisi rantai, di mana organisasi dapat membeli perusahaan yang sudah ada yang memiliki banyak toko di pasar atau negara potensial. Dalam strategi ini, organisasi menargetkan pasar yang kompleks dan sulit untuk dimasuki, tetapi memiliki kehadiran budaya yang dekat. Lalu yang ketiga ada waralaba, yaitu salah satu strategi retail global yang paling umum, di mana waralaba seperti model bisnis, merek, prosedur, hak cipta, dan lain sebagainya. Dan mendirikan gerai waralaba di berbagai negara. Hal tersebut merupakan strategi yang cocok untuk budaya yang jauh dan dapat diakses untuk memasuki pasar. Yang terakhir ada joint venture, yaitu organisasi terkadang berkolaborasi dengan perusahaan yang sudah ada di seluruh dunia untuk memasuki pasar yang memiliki tingkat kesulitan masuk yang juga tinggi serta budayanya yang jauh. Selanjutnya masuk ke bab pembahasan negara Singapura.
Singapura adalah salah satu negara paling makmur di dunia dan memiliki lingkungan peraturan yang ramah bisnis dan tingkat pengangguran yang sangat rendah. Meskipun oposisi parlementer aktif telah diperintah oleh salah satu partai, Partai Aksi Rakyat atau yang disingkat PAP selama beberapa dekade. Perdana Menteri Lee Hsien Loong telah memimpin pemerintah sejak 2004 dan telah menyarankan transisi kepemimpinan jangka pendek. Meskipun kebebasan sipil tertentu tetap dibatasi, PAP telah memperjuangkan liberalisasi ekonomi dan perdagangan internasional. Jasa mendominasi perekonomian, tetapi Singapura juga merupakan produsen utama elektronik dan bahan kimia, serta mengoperasikan salah satu pelabuhan terbesar di dunia. Ekspor utama meliputi sirkuit terpadu, minyak bumi olahan, dan juga komputer. Economic Freedom Singapura. Lembaga riset asal Amerika Serikat, The Heritage Foundation, dalam laporan Index of Economic Freedom 2021 menempatkan Singapura di peringkat pertama sebagai negara dengan tingkat kebebasan ekonomi tertinggi di dunia pada tahun 2022. Negeri Singa ini mendapatkan skor indeks kebebasan ekonomi tertinggi yakni 84,4 poin, menjadikannya ekonominya sebagai yang paling bebas dalam indeks 2022. Singapura juga berada di tingkat pertama di antara 39 negara di kawasan Asia Pasifik dan skor keseluruhannya berada di atas rata-rata regional dan juga dunia. Selama 5 tahun terakhir ekonomi Singapura ini tumbuh lambat kecuali pada tahun 2020 ketika mengalami kontraksi. Kebebasan ekonomi telah dipertahankan pada tingkat yang sangat tinggi selama periode tersebut, dan juga ekonomi pasar bebas Singapura yang sangat maju sebagian besar berutang keberhasilannya pada lingkungan bisnisnya yang mana sangat terbuka dan bebas korupsi, kebijakan moneter dan fiskal yang bijaksana, dan kerangka hukum yang transparan. Kebebasan perdagangan kuat dan juga hak milik yang dijamin dengan baik mendorong kewirausahaan dan inovasi secara efektif. Keseluruhan aturan hukum ditopang oleh tingkat transparansi dan juga akuntabilitas pemerintah yang tinggi. Marketing opportunities negara Singapura. Singapura menjadikan sebagai negara dengan destinasi bisnis sebagai berbagai negara di dunia yang memiliki potensi pasarnya yang cukup besar. Tidak saja di bidang jasa, melainkan juga produk fisik seperti fashion, makanan kemasan, souvenir, bahkan furniture. Para pebisnis di Singapura juga sangat terbuka dengan pelaku usaha di Indonesia untuk menjalin kerjasama strategis baik pameran, cross promotion maupun CEO branding. Negara Singapura sebagai negara dengan perizinan termudah untuk memulai berbisnis. Lokasi strategi Singapura menciptakan kedekatan Singapura dengan Tiongkok yang menjadikan hubungan dagang kuat antar kedua negara. Adanya kedekatan dengan Tiongkok ini memberikan alternatif yang efektif dari segi biaya kepada investor di Singapura untuk memasuki pasar Tiongkok. Singapura juga terkenal dengan lingkungan yang ramah bisnis hingga mampu menarik banyak investor dan juga pebisnis asing. Selain itu, untuk melakukan inkorporasi, perusahaan di Singapura hanya membutuhkan waktu 1 hingga 2 hari saja dengan bantuan dan dukungan pemerintah. Dengan berbagai kemudahan tersebut, kekuatan ekonomi Singapura menjadi salah satu alasan terbaik yang menarik para investor ke Singapura tersebut. Adapun keuntungan lain yang didapat, salah satunya adalah tarif pajaknya yang cukup rendah, baik pajak perorangan dan juga maupun suatu badan perusahaan. Tidak ada pajak keuntungan modal di Singapura dan penghasilan yang telah dikenakan tarif pajak badan, dividen dapat dibagikan di antara para pemegang saham bebas pajak. Pemasaran di Singapura juga bisa sangat menantang, di mana bisnis harus mempertimbangkan manfaat dari berbagai media pemasaran di Singapura untuk pangsa pasar dan juga positioning. Cara pasar bisnis di Singapura juga melalui offline dan online telah terguncang karena percepatan adopsi media digital yang mengalahkan media tradisional. Berikut merupakan salah satu contoh produk konsumen, yaitu BreadTalk yang berasal dari Singapura. BreadTalk adalah produk franchise asal Singapura. Di Indonesia merupakan premium bakery boutique pertama yang menghadirkan konsep dapur terbuka dengan gaya modern. Konsep ini memungkinkan BreadTalk untuk membuat roti langsung di tempat sehingga proses pembuatannya dapat dilihat secara langsung oleh para pelanggan dan roti yang diterima akan selalu dalam keadaan fresh. Dengan menggunakan bahan berkualitas tinggi, kelembutan roti BreadTalk juga tidak diragukan lagi.
Dalam soal cita rasa, Bread Talk juga terus berinovasi. Sampai saat ini, Bread Talk berhasil menciptakan lebih dari 160 varian produk yang menawarkan gaya hidup baru dalam menyantap roti. Pada tahun 2004, Bread Talk ini berhasil meraih bestseller produk versi majalah marketing untuk produk signature-nya yaitu CS Flows dan Fire Flows yang perharinya terjual sekitar 20.000 buah. Hadir di Indonesia pertama kali pada tanggal 28 Maret 2003 dengan membuka gerai pertamanya di Mall Kelapa Gading 3. Saat ini Bread Talk ini memiliki kurang lebih 140 outlet yang terdapat di Jabodetabek, yaitu Bandung, Surabaya, Bali, Makassar, Pekanbaru, Jogja, dan sekitarnya. Contoh produk konsumen yang kedua itu ada Jeko yang berasal dari Indonesia. Jeko Donuts adalah restoran dan waralaba yang mengkhususkan dalam donat, yogurt beku, dan juga kopi. Perusahaan didirikan dan dimiliki oleh Johnny Andrean Group, di mana Jeko Donuts and Coffee ini didirikan pada tahun 2005. Jeko Donuts and Coffee yang dimiliki dan dikelola oleh Johnny Andrean ini terinspirasi dari donat di Amerika. Perusahaan Jeko ini menyediakan berbagai jenis donat dan berbagai varian rasa yang berbeda-beda. Selain donat, Jeko ini juga menyediakan berbagai macam jenis roti dengan varian rasa yang beragam. Selain makanan, Jeko juga menyediakan varian kopi dengan berbagai macam rasa yang beragam. Jeko Donat ini juga menyediakan kopi dari berbagai negara, tentunya tidak lupa dengan kopi khas dari Indonesia. Konsep gerai donat modern ini mampu menarik perhatian dan minat masyarakat. Outlet Jeko ini selalu dipadati oleh pengunjung yang penasaran atau ketagihan mencicipi kelezatan donat kelas premium. Keberhasilan Jeko ini kemudian mengiringi pembukaan gerai-gerai di daerah lainnya, di mana dalam waktu 1 tahun saja Jeko ini sudah berhasil membuka 16 gerai dengan jumlah karyawan gerai mencapai 450 orang. Beberapa kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, dan Pekanbaru sudah berkesempatan mencicipi kelezatan donat tersebut. Pada tahun 2007, Jeko Donat ini bahkan sudah mengupayakan go internasional dengan beberapa negara tujuan seperti Singapura, Australia, dan juga Hong Kong. Kini kesuksesan Jeko Donuts and Coffee sebagai salah satu perusahaan kuliner asli Indonesia sudah banyak menginspirasi munculnya beragam gerai donat modern lainnya. Contoh produk distribusi, yang pertama ada pertanian. Negara tujuan utama ekspor komoditas pertanian dari Indonesia adalah salah satunya Singapura. Sektor prioritas di Indonesia adalah sektor pertanian yang memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Peran dari sektor pertanian bagi ekonomi Indonesia merupakan penyumbang produk domestik bruto atau PDB, sumber devisa, penyedia makanan untuk populasi dan bahan baku untuk industri, pengusaha, dan sebagai salah satu sumber pangan keamanan nasional. Ketiadaan lahan bagi Singapura ini menjadikan Singapura memiliki ketergantungan yang sangat tinggi pada pasar pertanian internasional, khususnya hortikultural. Keterbatasan lahan Singapura menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk terus meningkatkan jumlah ekspor sayuran dan buah-buahan ke Singapura. Tetapi untuk mewujudkan hal tersebut, Indonesia harus menghadapi persaingan dengan negara-negara ekspor komoditas pertanian ke Singapura, sehingga pelaksanaan strategi yang telah disusun harus segera dilaksanakan untuk mempercepat kemajuan dalam ekspor komoditas pertanian. Selanjutnya yaitu produk distribusi gas alam dan logam lainnya. Indonesia merupakan negeri yang memiliki kekayaan alam melimpah ruah, mulai dari kekayaan alam yang dapat diperbarui hingga yang tidak dapat diperbarui. Indonesia ini sendiri terkenal dengan negara penghasil nikel berupa barang setengah jadi atau barang jadi tertinggi kedua di dunia. Hal ini terekam setelah aksi Indonesia menghentikan ekspor nikel mentahnya ke Uni Eropa. Banyak negara yang bergantung dengan kekayaan alam yang diimpor dari Indonesia. Salah satunya adalah Singapura. Kontrak tersebut dimulai dari 13 September 2003 dan akan berakhir 4 tahun mendatang atau sekitar tahun 2023. Singapura tak cuma impor gas alam dari Indonesia, ada barang lain yang diimpor mulai dari logam, barang elektronik, hingga peralatan listrik. Nah, pada tahun 2021, Singapura diketahui terancam gelap gulita karena krisis energi yang menghantuinya. Indonesia sendiri bisa jadi faktor penyebab karena pasokan gas alam ke Singapura dari tanah air belum sepenuhnya pulih sejak mengalami gangguan pada Juli. Nah, dilansir dari Reuters atau IME menyatakan gangguan pasokan gas Indonesia telah berkontribusi pada lonjakan harga listrik.
Selanjutnya yaitu ada strategi saluran distribusi untuk memasuki pasar baru. Perusahaan global yang mencoba untuk masuk ke pasar seperti itu harus menyediakan insentif bagi agen saluran atau membuat sendiri sistem distribusi langsung. Perusahaan mungkin menawarkan penundaan pembayaran di samping bonus untuk pembayaran tunai atau mengadakan kontes penjualan dan memberikan penghargaan kepada pemenangnya. Dalam pasar kompetitif dengan harga yang cukup tinggi, insentif dapat berubah jaminan laba kotor. Alternatif mendirikan distribusi langsung di pasar baru juga mempunyai kelemahan karena mahal. Perwakilan penjualan dan manajemen penjualan haruslah direkrut dan dilatih. Walaupun begitu, seringkali ini merupakan metode yang paling efektif. Bahkan dalam beberapa keadaan, distribusi langsung merupakan satu-satunya cara yang layak bagi sebuah perusahaan untuk memasuki sebuah pasar. Dengan menggunakan tenaga penjual, perusahaan dapat memastikan kegiatan penjualan yang agresif dan perhatian pada produknya. Komitmen sumber daya yang memadai pada kegiatan penjualan didukung oleh program komunikasi yang memadai, termasuk periklanan dalam waktu yang cukup dapat membawa perusahaan yang menghasilkan produk kompetitif dengan harga kompetitif merebut pangsa pasar yang masuk akal. Kalau tujuan pangsa pasar telah dicapai, maka perusahaan mungkin mempertimbangkan untuk beralih dari tenaga penjual langsung ke pedagang perantara independen. Pergeseran ini menjadi suatu kemungkinan kalau pangsa pasar dan pengakuan pasar membuat merek perusahaan tadi menarik pedagang perantara independen. Next. Yaitu ada inovasi saluran distribusi internasional, yaitu terdapat 4 acuan yang dirumuskan untuk menjelaskan keadaan dan tingkat inovasi dalam saluran eceran. Yang pertama yaitu ada inovasi yang hanya terjadi dalam sistem yang telah berkembang amat canggih. Lalu yang kedua ada kemampuan suatu sistem untuk mengadopsi inovasi dengan sukses berkaitan langsung dengan tingkat perkembangan ekonomi. Lalu yang ketiga, kalau lingkungan ekonominya menguntungkan perubahan, proses adaptasi mungkin tidak terhambat atau terbantu oleh faktor demografi atau geografik lokal, ada istiadat sosial, tindakan pemerintah, dan tekanan pesaing. Lalu yang terakhir, proses adaptasi dapat dipercepat dengan tindakan agresif dari perusahaan masing-masing. Next. Selanjutnya ada efektivitas saluran distribusi global. Dalam memilih anggota saluran distribusi, berhati-hatilah dengan para pedagang perantara yang hanya mencari keuntungan maksimal bagi mereka yang seringkali menerima pesanan-pesanan hanya dari para produsen dengan permintaan yang sudah mapan akan produk dan merek mereka. Salah satu kerangka yang terbukti efektif untuk menganalisis situasi ini adalah kerangka 5C, yaitu coverage, karakter, continuity, control, and cost. Lalu ada membangun saluran distribusi dan bekerja sama dengan perantara saluran. Singapura memiliki struktur ekonomi pasar bebas yang sangat maju. Lingkungan bisnis dan infrastruktur yang baik adalah kunci di balik kesuksesan ekonomi Singapura. Sektor jasa memiliki kontribusi terbesar terhadap PDB Singapura, diikuti oleh industri. Ekonomi Singapura sangat dipengaruhi oleh perdagangan internasional karena lokasi geostrategis dan fasilitas pelabuhan yang maju. Volume ekspor barang Singapura yang besar melibatkan perdagangan dengan hampir 45% dari ekspor adalah reekspor. Leather goods atau produk kulit yang dibahas dalam kajian ini adalah yang dikelompokkan dalam HS 4202 yang merupakan kelompok luggage, tas, dan aksesoris dari kulit yang biasa dibawa dalam saku atau tas seperti dompet, pouch, tempat rokok, dan lain-lain. Leather good ini sendiri didefinisikan sebagai barang-barang terbuat dari kulit atau dari kulit komposisi atau campuran dari bahan tekstil atau dari serat vulkanisasi atau dari kertas karton. Lalu pasar tas dan luggage di Singapura juga diharapkan memiliki nilai pertumbuhan sebesar 8% pada tahun 2012. Singapura ini merupakan negara yang modern dan tinggi, sementara tas dan koper adalah aksesoris pribadi utama yang telah menjadi fokus konsumen. Didukung oleh tingkat pendapatan Singapura yang tahun di 2012, perdagangan tas dan koper Singapura adalah lebih pada tas dan koper dengan merek premium. Lonjakan kedatangan wisatawan juga menjadi pendorong nilai penjualan dari tas dan koper sehubungan Singapura adalah pusat untuk merek internasional yang menyediakan berbagai macam tas dan luggage yang up to trend kepada konsumen. Itu ada sistem distribusi. Secara umum, sistem distribusi penjualan produk kulit khususnya leather goods murah adalah sebagai berikut. Ya, barang-barang tersebut memasuki Singapura dan sampai pada konsumen melalui pabrik domestik, importir, agen impor,
kemudian didistribusikan ke department store dan melalui partai besar. Importir dan agen akan bermuara ke toko retail yang nantinya akan menjual produk tersebut kepada konsumen. Eksportir dari negara-negara berkembang menggunakan agen, distributor, dan importir untuk mengakses pasar. Sementara eksportir dari negara-negara baju yang telah memiliki brand yang sudah terkenal akan ke agen brand tersebut. Sebagian produk kulit yang diimpor ke Singapura juga akan digunakan untuk direekspor kembali. Next. Nah, selanjutnya ini ada saluran distribusi pada BRITOC. BRITOC ini yang merupakan gerai dari pembuka gerai di luar Singapura seperti di Indonesia, Hong Kong, Tiongkok, Filipina, Malaysia, dan di negara lain. Itu dibuka pada tanggal 28 Maret 2003 dengan membuka gerai pertamanya di Mako Gading 3, yang saat ini BRITOC di Indonesia sudah memiliki 140 outlet yang terdapat di Jabodetabek dan di kota-kota lainnya. Mereka memilih tempat yang strategis sebagai saluran distribusinya, tepatnya terletak di pusat perbelanjaan, di mana tempat tersebut sangat ramai dikunjungi oleh masyarakat, baik pada hari biasa maupun pada hari libur. Nah, kalau BRITOC ini menggunakan saluran distribusi langsung, yang berarti dengan menyalurkan produk roti mereka dari produsen ke konsumen dengan tidak melalui perantara atau bisa disebut selling at the point produk. Konsep BRITOC ini berbeda dibandingkan dengan toko roti lainnya. Mereka memperhatikan penampilan toko yang dirancang agar terlihat lebih eksklusif serta memperlihatkan dapur pembuatan roti kepada para pengunjung melalui kaca transparan, sehingga proses pembuatannya ini dapat dilihat secara langsung dan para pelanggan dan roti yang terima akan selalu dalam keadaan fresh. Berkat strategi tersebut, toko-toko BRITOC seringkali penuh pengunjung yang rela antri untuk membeli produknya. Selanjutnya ini pada Shopee. Shopee juga merupakan situs elektronik yang berasal dari Singapura yang didirikan pada tahun 2009 oleh Forrest Li. Shopee ini pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 2015, dan sejak itu dia merambah ke negara-negara lainnya, khususnya di Asia Tenggara. Mulai tahun 2019, Shopee ini mulai aktif juga di negara Brazil, menjadikannya negara pertama di Amerika Selatan dan luar Asia yang dikunjungi Shopee. Nah, pada Shopee ini terdapat alur distribusi yang biasa ditempuh untuk mengantar barang ke konsumen. Itu ada perusahaan e-commerce ke pembeli, lalu perusahaan e-commerce ke perusahaan ekspedisi, kemudian ke pembeli, terus dari penjualan online ke perusahaan ekspedisi, kemudian ke pembeli, lalu dari penjualan online ke perusahaan e-commerce, lalu selanjutnya ke pembeli, lalu yang terakhir dari penjualan online ke perusahaan e-commerce, lalu ke perusahaan ekspedisi, dan terakhir ke pembeli. Nah, selanjutnya ini global retailing pada BRITOC. Yang pertama, tipe retailing. Tipe retailing BRITOC ini termasuk dalam metode product line slot, di mana produk BRITOC yang dijual dengan gerai toko sendiri, baik dalam mall ataupun di request, serta menggunakan metode control outlet, di mana setiap outlet BRITOC yang selalu dalam keadaan controlling. Dan satu lagi yaitu metode self-service, di mana pembeli dan produk BRITOC mendapatkan barang tanpa bantuan dari staff. Lalu yang kedua ada trend retailing, yaitu trend retailing itu dengan metode butik, di mana BRITOC ini berkonsentrasi menjadi bagian dari produk pada bidang food dan beverage yang terkhusus pada bakery yang tentunya sudah menjadi pilihan bagi masyarakat, ditambah lagi dengan sudah lulusnya sertifikasi halal pada produknya. Yang terakhir ada strategi retailing. Nah, strateginya itu yang pertama organik, yaitu dengan membuka toko di berbagai negara yang bahkan udah tercatat outlet BRITOC ini 900 offline store. Lalu yang kedua waralaba, yaitu hal yang umum dan berkaitan dengan strategi organik, yaitu mendirikan gerai waralaba di berbagai negara sehingga cocok untuk budaya yang jauh dan dapat diakses untuk memasuki pasar. Lalu kemudian ini ada penutup. Indonesia dan Singapura merupakan negara yang memiliki letak geografis yang sangat dekat dan saling terhubung. Dengan kondisi kualitas digital yang memadai dan rekam jejak hubungan yang baik, Singapura merupakan mitra paling strategis bagi Indonesia untuk membangun hubungan kerjasama dalam bidang ekonomi. Ekosistem kedua negara ini dibentuk untuk menjadi wilayah industri Indonesia, baik lokalisasi perusahaan dan juga pusat pelatihan bagi kegiatan kerjasama di bidang ekonomi digital dan kreatif. Oleh karena itu, penjalin hubungan kerjasama ekonomi dengan Singapura menjadi langkah yang tepat untuk meningkatkan kualitas digital, karena kualitas Singapura yang dapat dikatakan lebih baik daripada Indonesia. Kemudian kerjasama kolaboratif di industri hilir sektor pendambangan, diantaranya aluminium, tembaga, emas, yang menjadi daya tarik para investor. Selain pada bidang digital,
investasi dan infrastruktur, Singapura dan Indonesia juga tetap menggiatkan kerjasamanya di bidang pertanian dan pelaksanaan program pendidikan vokasi sebagai upaya peningkatan SDM di kedua negara, khususnya Indonesia. Ya, sekian presentasi dari kelompok 8. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.